Selamat datang di channel Nonton Pameran Seni Jogja. Hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, kita akan jalan-jalan ke Bentara Budaya Yogyakarta untuk menghadiri pembukaan pameran TV analog Is Dead dengan tajuk Kaca Paesan. Pameran ini atas inisiasi Kompas Gramedia dan Bentara Budaya Yogyakarta. Durasi pameran dari tanggal 26 sampai dengan 31 Agustus 2023. Seniman yang berpartisipasi adalah Agung Manggis, Ali Gopal, Ampun Sutrisno, Angga Yuniar, Deni Puspita, Didi Sumarsidi, Didi Kapal, Doni Indronoto, Edi Sunario, Erika Hestu, Hendro, Heri Laksono, Hermanu, Heru Londo, Ifat Futuh, Irwan Guntarto, Iwan Ganjar, Ladek Sukadi, Malika, Mariadi, Meus Pras, Nurrahman Malik, Pramono Pinunggul, Ronang Pratama, Rozi Fahru Rozi, Sriyadi Srintil, Subanti Gianto, Triono Well. Pak Edi, saya menyebutnya Dimas Edi karena makin lama makin ganteng dan lukisannya makin Ampun, kemudian yang Mas Hermanu dan selain beliau berdua kawan-kawan seniman utamanya pelukis Fatma Ditya tinggal monitor. Kalau biasanya Fatma Ditya kemudian sekarang seperti itulah. Jadi tidak berpanjang kata, saya Fatma Ditya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bentara Budaya. Matur nuwun sangat sekunder. Silakan langsung di atas panggung untuk menemani Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seniman, atas nama Bentara Budaya tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Fatma Ditya dan saudara-saudara sekalian untuk pameran yang sebenarnya sangat unik ini. Saya mau mengajak Anda juga pertama-tama melihat apa yang dibuat Hermanu prakarsa dia ini. Waktu kita mencari judul, itu judul apa Pak? Lalu dipilihlah judul Kaca Paesan. Kaca Paesan ini adalah pusaka Sri Krishna, bukan Cik ya. Sri Krishna Ratu Dwarawati itu, dia dengan kaca paesan itu bisa melihat kejadian apa saja yang ada di dunia, bahkan yang tak kelihatan. Nah, itulah analognya sebuah TV. Jadi pada zaman itu, ketika kita hanya secara audio lewat radio itu mendengar berita di Amerika, di Mesir, semacam itu ya, di Belanda, tiba-tiba kita bisa melihat gambarnya. Betapa pada saat itu teknologi sudah mengkonekkan kita, bagaikan kita mempunyai kaca paesan. Jadi kaca paesan itu seakan bukan sebuah mitologi lagi, tapi sebuah realita. Kita sudah melihat itu. Seperti Krishna yang melihat dunia. Itulah kehebatan penemuan manusia lewat teknologi. Dengan kata lain, betapa perlunya ilmu itu. Kalau tidak, kaca paesan hanya tinggal sebagai mitos. Sementara pada waktu itu kaca paesan sudah menjadi realita di mana kita bisa menjenguk dunia. Bagi generasi tua, tentu saja TV analog ini mempunyai kenangan-kenangan yang khusus. Tidak seperti sekarang, ketika kita membutuhkan hiburan. Waktu itu zaman saya, kalau acara Aneka Ria Safari, Aneka Kamera Ria yang dinanti-nanti itu
penyanyi seperti Henny Purwonegoro, Ari Kuspiran, macam itu ya. Terus penyiarnya yang pada waktu itu sudah kami anggap sangat cantik dan luar biasa, Anita Rahman, Sri Mariati, penyiar sepak bolanya Sambas, semuanya itu kenangan, dan kita melihat bagaimana Seven Pri dan Rudi Hartono bertanding, ya, itu sudah luar biasa pada saat itu. Kita tidak mengira bahwa apa yang begitu real tiba-tiba dead, cepat gitu ya, mati. Karena apa? Karena diganti dengan sekarang yang Anda nikmati ini, dunia digital. TV itu tiba-tiba hilang. Maka perkembangan teknologi ini sebegitu cepatnya. Dan sebenarnya inilah yang mau diperingati oleh Bentara Budaya, mengapa menghidupkan TV analog ini. Supaya kita jangan lupa bahwa pada zaman itu kita pernah melalui suatu tahapan. Tidak tiba-tiba kita tiba pada sekarang ini. Teknologi pun merayap untuk develop, mengembangkan diri sampai sekarang yang terjadi ini. Maka sebenarnya analog TV is dead itu bukan suatu makian atau suatu keluhan, tetapi suatu jeritan betapa cepatnya perkembangan ini, sehingga apa yang dulu menjadi hiburan kita itu sekarang tiba-tiba hilang. Nah, Bentara mencoba memutar kembali ingatan ini dengan menghiasi TV dengan melibatkan begitu banyak daya kreasi perupa dan pencinta seni untuk menghidupkan kembali kenangan ini. Jadi supaya kita jangan lupa sejarah gitu. Bahwa teknologi pun mempunyai sejarah, tidak melompat seperti ini. Begitu kita melompat, kita lupa. Maka buat generasi muda, jangan dikira bahwa apa yang Anda pegang sebagai gadget ini bukan tiba-tiba datang dari langit, tapi merupakan suatu perkembangan yang sangat panjang. Nah, Bentara mau mengingatkan tahap sejarah ini, dan supaya tahap sejarah ini muncul kembali, dihidupkanlah, nanti akan Anda melihat dengan dekorasi-dekorasinya. Maka sebenarnya judul ini keliru. Not analog is dead, but analog is life. In the creation of the artist sekarang yang kita pandang ini, dihidupkan kembali kenangan itu, karena ini adalah bagian dari sejarah teknologi. Kalau tidak, kita pun lupa, seakan-akan tiba-tiba gadget itu turun dari langit, komputer itu turun dari langit, koneksi kita turun dari dunia ini turun dari langit. Tidak, ini merupakan sejarah. Maka yang dikatakan analog itu betul-betul berlaku, tidak hanya menunjuk pada TV tabung, tetapi sebenarnya dunia ini hanyalah sebuah analogi. Persamaan, yang dulu itu punya TV saja sudah puas, sekarang Anda tidak puas lagi kalau tidak punya gadget. Jangan mempunyai sikap moral demikian, karena setiap sejarah mempunyai tahapnya. Dan semoga generasi muda bisa merasakan hal itu kembali, mengenang, melihat yang bagi tua nostalgia, tapi bagi yang muda merasa bisa memprihatini perjalanan sejarah. Dan inilah tugas Bentara Budaya, selalu mengingatkan sejarah bahkan dalam hal teknologi dan TV. Maka marilah kita saksikan pameran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Hanya untuk jadi aja, analog is dead, merdeka is life, dan analog is okay. Halo, apalah? Nek Kedawan gandeng isi pitulasan, analog is dead, merdeka. Gimana? Kita ganti analog is life, merdeka. Analog is left again. Analog is life again. Ini request Romo lho. Darah dinut kualat. Bismillahirrahmanirrahim. Siji, loro, telu.
Analog is life. Oke, merdeka! Ya, dengan demikian pameran secara resmi dibuka oleh seorang Romo Siduta. Monggo dikawal. Pertama kali itu ini dari kelompok Padmaditya. Jadi kelompok Padmaditya itu pecinta seni audio. Jadi ada anggotanya sekitar 10 orang. Itu termasuk ketuanya itu Pak Dr. Didi Sumarsidi, ada Pak Edi Sunaryo, terus ada Didi Kapal, ada Iwan dan lain sebagainya. Itu kumpul-kumpul. Ini kita tahun ini buat acara apa gitu kan. Terus saya usul ini ada berita TV analog sudah dimatikan. Nah, terus dari situ kemudian berkembang. Jadi awalnya itu judulnya itu macam-macam. Ada tentang apa? Podo, seperti slogan-slogan di truk itu, yaitu podo rupane bedo rasane, judulnya seperti itu. Tapi wah, itu terlalu vulgar guys. Ini kan TV analog sama digital kan sama, tapi rasanya beda, aku bilang gitu. Tapi terus akhirnya ketemu judul yang Kaca Paesan, yaitu kita mengacu pada cerita Mahabharata yang Batara Krishna itu bisa melihat masa depan, masa lalu dan sebagainya. Jadi dari saya tampilkan dalam bentuk ini Sri Krishna dengan kaca Paesan. Itu kaca Paesan, itu wayang Krishna. Jadi itu sebagai simbol untuk pameran kali ini. Ya. Terus kalau cuma anggota Padmaditya cuma 10 orang itu pamerannya nggak akan ramai. Kita harus menarik minat para seniman untuk ikut ngombyongi pameran ini supaya meriah. Nah, kemudian kita menghubungi teman-teman, terutama yang muda-muda itu yang masih ingin berkarya yang aneh-aneh, ini macam-macam ini. Jadi sebetulnya ini bisa dikatakan barang yang sudah tidak dipakai. Kalau istilahnya kalau di luar negeri ini sudah sampah. Terus kita ingin memanfaatkan menjadi barang seni. Nah, dengan tema analog tadi, kemudian digabung dengan barang-barang murah-murah kan ini. Nah, jadi seniman tidak perlu modal besar. Sehingga dengan sekitar 25.000 atau 50.000 sudah dapat televisi, terus dibuat macam-macam seperti ini. Nah, ini butuh waktu sekitar 2 bulan untuk pameran ini. Jadi mulai bulan Juli kita punya rencana, kemudian Agustus itu sudah mengkristal dan akhirnya jadi juga. Seperti itu ya perjalanan. Ya. Kendalanya ya macam-macam. Kita sudah tinggal 2 minggu belum ada karya yang masuk. Waduh, tinggal 2 minggu ini. Terus saya tembusi lagi, keliling lagi. Ayo, akhirnya semangat juga. Nah, jadi ini adalah masa lalu kita. Mau tidak mau inilah masa lalu rakyat Indonesia. Dari tahun 63 sampai tahun 2022 itu dihibur dengan TV analog. Jadi selama hampir 60 tahun itu menemani rakyat Indonesia dari yang dulu masih bayi sudah menjadi tua itu dengan TV analog. Nah, ini suatu kenangan yang sebetulnya seperti Romo Sindo tadi bilang, TV analog tidak mati,
tapi pemerintah yang mematikan. Karena sistem di internasional sudah tidak ada TV analog lagi. Jadi inilah kenangan masa lalu yang penuh, yang terutama yang sudah berumur itu, ini sesuatu yang indah, termasuk penyiarnya, acaranya. Dan bentuk-bentuk TV ini sangat beragam. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi, dari fiber, dan sebagainya. Dan ini assembling Indonesia waktu itu. Merek boleh nasional Jepang, tapi nasional Gobel Indonesia membuat assembling sendiri. Ini perjalanan teknologi audiovisual Indonesia. Ya, pameran analog is dead yang diprakarsai oleh Bendara Budaya dan kawan-kawan. Di dalamnya ada Mas Hermanu, kemudian Pak Edi Sunaryo, kemudian Mas Didi yang dari barang-barang antik itu berkolaborasi dengan seniman-seniman yang kekinian istilahnya, atau seniman dari yang senior sampai yang junior. Dan pameran ini saya rasa sebuah kolaborasi yang luar biasa, dari barang-barang kuno, barang-barang yang sudah mati, yang akhirnya bisa dihidupkan lagi oleh para seniman secara visual, secara audio, itu menjadi sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Dan saya ucapkan selamat untuk pameran Analog is Dead yang bertemakan Ojo Paisan, yaitu adalah pengilonya dewa dalam cerita pewayangan. Adalah hal yang luar biasa untuk mengintrospeksi kita diri masing-masing, di mana kita harus selalu berkaca. Dan untuk mengenai karya saya sendiri, di sini saya sangat sederhana, yaitu pemijahan wayang pikul. Saya ambil tema yaitu sesuatu dokumentasi dari foto-foto yang menurut saya itu ada jejak-jejak cerita yang kalau tidak dikemas dalam bentuk baru akan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya saya pasang di TV yang sudah rusak seperti ini, yang sudah tak terpakai, bahkan terbuang di tempat sampah, yang saya susun menjadi kumpulan foto-foto cerita dari kegiatan saya tentang wayang Panguci atau wayang pikul. Dan detailnya silakan datang di Bendara Budaya mulai hari ini tanggal 23 Februari 2023 sampai 6 hari ke belakang. Begitu kira-kira laporan dari saya, Bung Sutrisno. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pameran kali ini adalah mimpi kami para kelompok Padmaditya. Itu kepengen sekali bagaimana memori itu akan muncul kembali. Sebab di sini sudah eranya era maju banget tentang digital ya, sehingga memori-memori masa lalu kami itu akan kami munculkan kembali dalam bentuk seni TV yang sudah kami senikan itu ya. Jadi sekarang itu kita harus mampu untuk menghidupkan kembali memori-memori itu yang gunanya untuk melangkah ke depan. Nah, semula kami hanya berdelapan punya inisiasi ini, bagaimana melihat bahwa TV analog itu sudah
mati dan ditinggalkan. Ternyata setelah kami bikin semacam pameran ini, mudah-mudahan hal pameran ini akan menginspirasi bahwa memori itu sangat sangat penting untuk kedepannya, untuk tanjakan untuk menuju ke lebih modern lagi. Halo, saya Angga Yuniar. Saya adalah salah satu perupa yang ikut menyajikan karya di dengan tema TV is Dead, TV analog ya terutama. Dan di sini saya mengangkat karya ini adalah sebuah respons sebagai saya sebagai perupa itu mempunyai momentum yang cukup cukup intim dengan televisi ya sebenarnya. Jadi di sini saya ingin merespon bahwa kalau dulu kan televisi zaman waktu saya kecil sangat dekat sekali, terutama dengan tokoh-tokoh kartun di dalamnya selalu apa yang diangkat itu juga tentang kehidupan fantasi gitu. Apalagi kalau seorang anak-anak itu kan imajinasinya sangat tinggi dan rasa keingintahuannya juga. Nah, di sini saya ingin memaknai bahwa meskipun televisi itu sudah mati ya, istilahnya bukan mati, analog dan sekarang di switch ke digital, saya merasa saya memperoleh informasi televisi atau TV itu akhirnya hanya sebagai simbolisasi untuk penanda untuk orang-orang yang sedang memberikan informasi baru. Pertama, dia seringnya sebagai background ya, misalkan cuma jadi dekorasi karya-karya yang akhirnya didekorasi ulang hanya untuk kebutuhan estetika. Nah, makanya di sini saya bikin flat karena semua informasi yang saya dapat dari internet ataupun sosial media itu semua terlihat dua dimensi ya, apalagi bentuk TV itu sendiri yang sering diangkat di media. Nah, jadi kira-kira begitu. Dan untuk kontennya sendiri ini saya tampilkan tokoh kartun kegemaran saya, kesukaan saya. Dan kalau yang terkini malah yang di sini, karena si Kaos kan datang ke Prambanan nih, lagi isunya berbarengan dengan itu. Kemudian saya juga mengangkat di tahun 1950-an itu ada Mickey Mouse ya yang baru muncul di televisi dan waktu itu masih hitam putih. Nah, hubungannya apa dengan Klaus? Ya, untuk visualnya sendiri kan sebenarnya ada sebuah kemiripan ya di sana. Mungkin dari deformasinya, stilisasinya kembali ya, yang diangkat. Dan kemudian itu menjadi sebuah karya yang fresh. Dan di sini saya coba ingin memelesetkan. Jadi istilahnya si Kaos ini kan temanya tentang holiday di Jogja. Nah, di sini ketika dia mampir ke salah satu destinasi wisata ke-10 bagi dia, terutama di Prambanan. Nah, saya coba mengkritisi sebagai Roro Jonggrang ya, yang terima kasih sudah datang, dan ketika dia holiday di sini malah saya coba cukup kritisi dengan gimana kalau si Kaos ini saya curhatin gitu. Jadi di sini si Roro Jonggrangnya curhat tentang masalah dia ke si Kaosnya itu sendiri. Jadi bukannya holiday itu mengasihkan, tapi malah dia dapat curhatan dari si Roro Jonggrang. Kira-kira seperti itu. Saya Neus Pras. Kali ini saya mengikuti
pameran TV analog isdet. Di sini saya merespon dengan membuat mata-mata yang terbuat dari resin saya cetak, dan saya beri judul kriteria visionis, dalam artian kegiatan masa lalu. Saya punya memori masa kecil ketika TV analog masih jadi idola. Jadi dalam satu kampung waktu itu yang punya televisi hanya satu orang. Jadi saya dan teman-teman waktu masih kecil kita berbondong-bondong tiap minggu pagi datang ke situ hanya untuk menonton televisi. Waktu itu Satria Baja Hitam, Doraemon dan sebagainya. Nah, memori-memori semacam itu bagi saya adalah merupakan bukan hanya sekedar kita mengapresiasi tayangan televisi, tapi ada ajang silaturahmi antara tetangga, kita saling kenal dengan teman-teman satu kampung. Nah, kira-kira dari itulah saya menciptakan karya ini melalui penglihatan masa lalu, kemudian saya ekspresikan dengan TV radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Pinunggul mengucapkan selamat atas terselenggaranya pameran analog TV is live. Tadinya isdet kuratorial beliau Romo Sidunata kurang setuju, jadi diganti analog TV is live. Pameran ini memang sangat berbeda, melibatkan beberapa perupa, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi ada semacam visualisasi yang berbeda-beda menurut basic keilmuannya. Ada yang instalasi dieksekusi dengan pewarnaan, kemudian ada beberapa yang menjadi semacam diorama dalam TV, ada kedalaman. Kebetulan saya mewakili sebagai pematung membuat sebuah karya yang judulnya Satu Sinyal. Maksud dari judul itu sebenarnya TV itu perumpamaan dari kehidupan manusia sendiri. Kalau misalnya TV ini sinyalnya tidak tepat dan tidak jelas sesuai dengan aturan yang baku dari pesawat, akan tidak memunculkan gambar atau sinyal yang bagus. Seperti kehidupan kita juga, kalau kita tidak satu sinyal, sinyal kita itu ada 2, hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah berhubungan dengan Tuhan, hablum minanas berhubungan dengan manusia. Jadi keduanya harus satu sinergi, satu sinkron, sehingga gambaran kehidupan kita akan semakin baik, makin jelas, baik selama di dunia maupun di akhirat. Pameran kali ini bagi saya adalah sesuatu untuk refreshing, karena media yang biasa kami pakai adalah kanvas.
ketika kita mengeksplor TV jadi media untuk mengekspresikan sebuah ide gagasan, maka kreativitas yang mungkin tidak bisa dicapai di kanvas itu bisa lebih leluasa di sini. Ini adalah ajang refreshing. Untuk selanjutnya karya saya ini saya beri judul Godar. Godar itu adalah istilah yang mana orang mengatakan hal yang mati itu menjadi godar. Karena di sini analog sudah ditenggelamkan oleh digitalisasi, maka inilah yang menjadi objek lukisan saya. Simbol Bagong adalah masyarakat kecil, dia tidak bisa apa-apa karena dengan adanya digitalisasi, TV digital, maka bagi orang-orang yang mungkin di pinggiran yang tidak mampu untuk membeli TV yang lebih bagus dengan era sekarang, ya inilah kejadiannya, dia tidak bisa melihat informasi atau berita dari TV digital. Pameran ini sebetulnya sangat menarik ya, sangat menarik. Pengertiannya yang tiba-tiba katakanlah secara analog berubah langsung menjadi digital. Nah, karena untuk menghidupkan sistem analog itu harus memberi perangkat-perangkat lain untuk bisa mendapatkan sinyal digital. Terus untuk karya saya sendiri sebetulnya di sini dia berusaha untuk mencari sinyal-sinyal digital yang kira-kira bisa ditangkap seperti itu. Nah, di sini banyak katakanlah sinyal-sinyal yang selalu berputar di sini, sinyal-sinyal selalu berputar. Dia bagaikan analog ini bagaikan burung, dia terbang untuk mencari sinyal-sinyal itu untuk bisa menangkap itu.
Itulah hasil jalan-jalan kita sore hari ini. Semoga menjadi introspeksi bagi peradaban manusia bahwa teknologi yang kita nikmati sekarang ini tidaklah instan, namun melalui proses panjang ratusan tahun. Terima kasih.